Pertanyaan bukan sekadar kata-kata yang kita lontarkan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan adalah alat yang sangat kuat untuk menguji mental, membongkar pemikiran, dan mengasah kesadaran seseorang. Saat digunakan dengan tepat, pertanyaan bisa memaksa lawan keluar dari zona nyaman, memaksa mereka berpikir lebih kreatif, lebih kritis, dan lebih dalam dari biasanya. Hari ini, gue bakal kasih lo 7 teknik bertanya yang bisa bikin mental lawan goyah. Dipakai sama CEO dunia, pengacara top, negosiator ulung, bahkan pemimpin besar seperti Steve Jobs, Elon Musk, dan Oprah Winfrey. Tapi ada rahasia tambahan di setiap tekniknya, rahasia yang jarang banget orang tahu. Rahasia itu yang bikin orang terperangkap dalam pertanyaan lo tanpa sadar. Siap? Karena setelah lo ngerti ini, cara lo ngobrol bakal berubah total, dan lawan bakal mulai mikir 2 kali sebelum jawab pertanyaan lo. 1. Pertanyaan spekulatif yang membingungkan. Pertanyaan spekulatif adalah pertanyaan yang menuntut lawan membayangkan skenario hipotetis atau ekstrim, sesuatu yang jarang atau bahkan belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Tujuannya adalah menguji kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving lawan. Ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak familiar, mentalnya terguncang. Mereka dipaksa memikirkan kemungkinan yang luas, memproyeksikan konsekuensi, dan menilai semua variabel yang ada, tanpa jawaban pasti yang benar. Coba lo bayangkan, di dalam rapat desain iPhone di tahun-tahun awal Apple. Steve Jobs duduk dengan timnya, wajah serius tapi penuh fokus. Lalu ia bertanya, kalau semua smartphone lain hilang besok, dan produk kita satu-satunya yang tersisa, apa yang bakal terjadi? Tim awalnya diam. Pikiran mereka melompat ke semua kemungkinan, bagaimana konsumen bereaksi, bagaimana pasar akan berubah, bagaimana distribusi harus diatur, bagaimana branding akan mempengaruhi citra Apple, dan apa yang akan dilakukan kompetitor baru jika muncul kembali. Efeknya, mental tim sedikit terguncang. Mereka dipaksa melihat dunia dari perspektif ekstrim. Pertanyaan ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memaksa mereka berpikir 2 langkah lebih jauh dari biasanya. Dalam prosesnya, ide-ide revolusioner lahir. Pertanyaan spekulatif membiasakan seseorang untuk berpikir multiskenario. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada masalah saat ini, tetapi juga konsekuensi jangka panjang dan implikasi yang tidak terlihat. 2. Pertanyaan yang mengaitkan kesalahan masa lalu. Teknik ini menyoroti kegagalan atau kesalahan lawan di masa lalu. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengukur kesadaran diri, integritas, dan kemampuan refleksi. Mengingat kegagalan masa lalu, membuat lawan sedikit terguncang. Mereka harus jujur mengevaluasi keputusan sebelumnya, konsekuensi yang ditimbulkan, dan alasan di balik setiap langkah. Ini adalah cara yang halus tapi kuat untuk mengungkap pola pikir dan ketahanan mental. Contoh yang kita ambil dari Elon Musk, pada saat peluncuran Falcon pertama yang gagal. Musk tidak menuduh atau marah. Beliau hanya bertanya, apa yang salah? Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Engineer awalnya defensif, prosedur sudah benar, bahan bakar sudah sesuai. Tapi Musk menuntut mereka untuk menganalisis secara kritis setiap detail kecil dan menemukan kemungkinan kesalahan yang terlewat. Hasilnya, kesalahan kecil pada desain bahan bakar teridentifikasi, dan itu menjadi kunci sukses peluncuran berikutnya. Dengan menyinggung kesalahan masa lalu, lawan dipaksa introspeksi dan belajar dari pengalaman. Teknik ini juga membangun budaya jujur dan transparan. Mental terguncang sejenak, tapi hasilnya sangat konstruktif. 3. Pertanyaan yang menggiring ke pilihan sulit. Pertanyaan ini menempatkan lawan dalam dilema lose-to-lose, di mana setiap jawaban menimbulkan tekanan mental. Teknik ini menguji prioritas, keberanian, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah ketidakpastian. Manusia cenderung menghindari risiko. Ketika dipaksa memilih antara 2 opsi sulit, mental mereka terguncang. Mereka harus menimbang konsekuensi, menilai risiko, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Contoh yang bisa kita lihat dari Jeff Bezos, saat Amazon ingin ekspansi global, Bezos menantang tim manajemen. Kalau kita maju sekarang, kita ambil risiko besar dan mungkin rugi. Kalau menunda, pesaing akan ambil peluang itu. Apa pilihan kita? Tim sempat terdiam. Ketakutan, keraguan, dan perdebatan internal muncul.
Tapi dilema ini memaksa mereka mempertimbangkan semua skenario, menghitung risiko, dan akhirnya memutuskan strategi ekspansi yang revolusioner. Pertanyaan seperti ini melatih mental untuk berani menghadapi ketidakpastian. Seseorang belajar menimbang risiko dan keuntungan secara realistis, bukan hanya menunggu kesempatan sempurna yang mungkin tak pernah datang. 4. Pertanyaan menguji konsistensi. Pertanyaan konsistensi memeriksa apakah pernyataan, keputusan, atau tindakan lawan selaras dengan pernyataan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menilai kredibilitas, integritas, dan ketahanan mental. Ketika seseorang harus menjelaskan perbedaan antara perkataan dan tindakan, mentalnya terguncang. Mereka harus jujur, mempertahankan posisi, atau mengakui keraguan. Ini adalah cara untuk menilai karakter sejati lawan. Contohnya, saat Obama merekrut calon staf, ia bertanya, "Kamu bilang A minggu lalu, sekarang kamu bilang B. Apakah ini konsisten?" Beberapa calon staf merasa terpojok, beberapa mencoba berdalih. Tapi mereka yang bisa menjelaskan perubahan pendapat dengan logis dan jujur menunjukkan integritas. Teknik ini menegaskan bahwa kredibilitas seseorang tidak hanya diukur dari jawaban, tapi dari konsistensi dan kemampuan refleksi diri. Konsistensi bukan sekadar soal jawaban, tapi soal kepercayaan dan kredibilitas. Teknik ini mengajarkan kita untuk berpikir sebelum bertindak, dan memastikan tindakan selaras dengan prinsip. 5. Pertanyaan yang mengungkit ketakutan. Pertanyaan ini menyinggung ketakutan terdalam lawan, memaksa mereka mempertimbangkan risiko dan konsekuensi yang sebelumnya dihindari. Tujuannya adalah menguji kesiapan mental, keberanian, dan kesadaran risiko. Ketika ketakutan diangkat ke permukaan, mental lawan terguncang. Mereka harus memikirkan skenario terburuk, konsekuensi finansial, reputasi, dan tanggung jawab pribadi. Ini mendorong lawan untuk lebih siap menghadapi risiko nyata, seperti contoh nyata dari Howard Schultz, Starbucks. Saat merencanakan ekspansi ke pasar asing, Schultz bertanya, "Kalau strategi ini gagal, apa yang akan terjadi pada brand dan karir kalian?" Beberapa anggota tim grogi, tetapi tekanan ini membuat mereka menyusun strategi mitigasi risiko matang dan realistis. Hasilnya, ekspansi Starbucks sukses besar. Pertanyaan ini membangun kesadaran dan kesiapan mental lawan. Mental terguncang sejenak, tapi itu menumbuhkan ketahanan dan kepedulian yang lebih tinggi. 6. Pertanyaan yang mengaburkan fokus. Pertanyaan ini menimbulkan kebingungan sementara, dengan memaksa lawan mempertimbangkan banyak kemungkinan sekaligus. Tujuannya adalah mengukur fleksibilitas berpikir, kemampuan adaptasi, dan ketajaman mental. Kebingungan memaksa otak bekerja ekstra. Lawan harus memikirkan skenario jangka pendek, jangka panjang, preferensi orang lain, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Contoh nyata dari seorang tokoh dunia terkenal, Mark Zuckerberg, Facebook. Di awal pengembangan Facebook, Zuckerberg bertanya, "Kalau kita pilih fitur A, tapi fitur B lebih populer di kalangan pengguna baru, apa yang akan kita lakukan?" Awalnya tim bingung. Tapi melalui overthinking dan analisis mendalam, mereka menciptakan strategi inovatif yang menyelamatkan platform dari kegagalan. Pertanyaan ini melatih kemampuan multitasking mental, berpikir strategis, dan menemukan solusi kreatif. Mental terguncang, tapi itu menghasilkan inovasi. 7. Pertanyaan retoris yang menyindir. Pertanyaan retoris menyentil lawan tanpa menuntut jawaban eksplisit. Tujuannya adalah menggali kesadaran diri, ketahanan mental, dan keberanian mengakui kekurangan. Karena lawan tidak harus menjawab, mereka tetap dipaksa menghadapi pertanyaan di kepala mereka sendiri. Ini menimbulkan refleksi, introspeksi, dan kadang keterbukaan yang mengejutkan. Untuk contohnya, bisa kita lihat dari Oprah Winfrey. Dalam wawancara terkenal, Oprah menanyakan, "Apakah lo yakin ini keputusan terbaik? Atau lo takut salah lagi?" Tamu spontan tersentil, mental terguncang, tapi akhirnya membuka cerita pribadi yang mendalam. Pertanyaan ini memunculkan insight yang jujur dan reflektif. Teknik retoris efektif untuk membuka kejujuran tanpa konfrontasi. Mental terguncang halus, tapi lawan terdorong introspeksi.
Oke bro, sekarang lo udah ngerti 7 teknik bertanya yang bisa menghancurkan mental lawan. Mental terguncang bukan berarti kalah. Justru itu adalah tanda lawan atau diri sendiri sedang dipaksa melihat lebih jauh, merenung lebih dalam dan berpikir lebih luas. Dengan memahami dan menguasai teknik ini, lo tidak hanya bisa bertanya dengan lebih tajam, tapi juga membaca karakter, kesadaran diri, dan kesiapan mental lawan atau tim. Dan ini yang paling penting, ada satu pertanyaan terakhir yang bisa menggabungkan semua teknik tadi jadi satu pukulan mental super. Pertanyaan yang lo pakai di detik yang tepat bisa bikin lawan langsung terbuka, jujur, dan bahkan kagum sama lo. Lo mau tahu pertanyaan itu? Lo bakal lihat di video selanjutnya. Atau lo bisa mulai praktikin 7 teknik ini sekarang dan rasain sendiri efeknya. Karena kemampuan bertanya yang benar itu senjata mental paling powerful yang lo punya.